Dari banyaknya korupsi di Konoha, menurut aku parah yang ini sih. Dari 3 daftar Menteri Agama, RI pecahkan rekor tersangka kasus mega korupsi dan haji di Indonesia. Tega merampas hak jutaan jamaah haji dan umat Islam. Lanjut lagi tuh. Ya kan? Dugaan korupsinya ratusan miliar, 5 tahun penjara, denda cuma 200 juta guys. Ratusan miliar, dendanya cuma 200 juta. Uang pengganti 2 miliar. Ratusan miliar sampai didendanya cuma 2 miliar doang lah, apa ratusan juta. Bayangin aja guys. Dan ini 2001 sama 2004. Terjadi lagi di 2009 sama 2014. Sekitar kerugiannya 27 miliar nih Suryada. Menteri Agama ya guys, tuh 6 tahun penjara dan denda 300 juta doang guys. Dendanya 300 juta tanpa perampasan aset. Tanpa perampasan aset. Dan kalian tau gak sih kalau penjara 5 tahun itu biasanya dia keluar cuma 2 tahun. Karena ada potongan dan potongan mungkin dia cuma 2 tahun penjara. Kalau 6 tahun cuma 3 tahun penjara, kurang lah ya kan. Dan yang terbaru nih guys, menang di 2020 sampai 2024. Korupsi mau tahu apa? Naik lagi jadi 1 triliun. Dari korupsi ratusan miliar, 27 miliar sekarang 1 triliun. Mau tahu? Belum ada kejelasan. Ya kan? Belum ada kejelasan. Lanjut. Kan KUHP baru KPK kini tak bisa pamerkan wajah korupsi di depan publik media RI. Lanjut. Oke, jadi sekarang guys, kalau kalian tuh korupsi, kalau korupsi ya, pejabat korupsi itu mukanya nggak bisa dipajang di depan umum apa depan wartawan apa, itu melanggar hak. Jadi kalian malah bisa dipenjerong. Jadi kalau kalian nyuri ayam 1 biji penjara 3 tahun, muka kalian tuh dipajang tuh segede-gedenya. Tapi kalau pejabat itu nggak bisa, itu peraturan KUHP terbaru. Kalau kalian menghina presiden atau wakil presiden, kalian masuk penjerong. Pokoknya itu KUHP yang terbaru itu suka-suka anggota DPR-nya. Itu mereka yang bikin, itu memang melindungi mereka, bukan melindungi rakyat jelata. Jadi ibaratnya guys ya, di Konoha itu terkenal agamis banget. Agamis. Teragamis daripada seluruh dunia lainnya. Tapi kenapa negaranya masih melarat miskin? Yaitu tadi, dan kayaknya orang Konoha itu nggak pengen rakyat tuh pintar. Contohnya nih menteri pendidikan yang sekarang mau dipenjerong. Siapa sih yang punya aplikasi Gojek? Itu kan dia tuh sebenarnya kerja sama Google tuh guys. Google biar seluruh sekolah itu punya laptop dan punya akses ke Google gratis tanpa internet. Walaupun di pedesaan gak ada internet tuh harus tetap bisa buka. Tapi apa? Dia dipenjerong dengan alasan korupsi. Tapi yang dituduh dia doang. Google gak dituduh, kan kerja sama dengan Google. Kenapa Google gak dituduh? Karena Google kaya raya guys. Duit 800 juta tuh nothing buat Google, gak ada apa-apanya. Duit 100 juta tuh kepilih Google. Lo tau kan Bill Gates orang terkaya di dunia nomor berapa? Mana mau 800 juta kepilih dia. Tapi dia dipenjara karena apa? Warga negara Konoha, terutama pemerintah, yang mereka tuh gak pengen anak didik baru, generasi baru tuh pintar. Kalau pintar mereka bisa itu dong, bisa ngalah-ngalahin pejabatnya sekarang. Secara pejabatnya udah tua bangka, itu ada monopoli. Yang menjabat itu aja gitu. Gak ada kesempatan orang lain. Kalau seandainya orang Konoha bisa maju, bisa pintar, anak kecilnya, generasi mudanya, nah mereka tuh takut akan itu. Makanya mereka tuh pengen orang Konoha tuh bodoh, karena bisa dikontrol sama mereka, bisa dimonopoli ketika. Nah seperti itu. Lanjut. You want to talk about politics? Come here. Come here, you can, right? No, she's scared. Dia takut ngomong politik di Konoha. Aku takut katanya. Lanjut. Nah yang paling membagongkan ada kuota haji guys. Kuota haji di Konoha itu ya kan, itu tuh terbesar umat Islam di dunia yang sering datang ke ya naik haji gitu kan. Itu menterinya masih korupsi. Kenapa dari tahun ke tahun dari ratusan miliar sekarang jadi 1 triliun, makin besar karena apa? Yaitu tadi kan lihat kan dendanya cuma 200 juta, cuma 1 miliar, sedangkan korupsinya tuh ratusan miliar. Dan kalian tahu penjara cuma berapa? 2 tahun, 3 tahun. Ingat ya guys, kalau penjara 6 tahun itu dia cuma di dalam penjara itu cuma 2 tahun setengah, karena ada potongan, ada masa semuanya tuh seperti itu. Kalian pasti bacalah di Mbah Google. Dan kenapa mereka masih suka korupsi? Karena apa? Nggak ada perampasan aset harta. Mereka cuma didenda, ya lu korupsi 10 miliar, lu cuma didenda, yaudah bayar 200 juta, yaudah. Yang 9 miliar 800 juta yaitu punya hak kalian, itu harta kalian, nggak disita sama pemerintah. Karena apa? Yaitu tadi, makanya banyak banget di Konoha tuh korupsi, nggak bikin mereka jerak kapok karena nggak ada perampasan aset. Yang disahkan sama KUHP cuman apa? Muka koruptor nggak boleh dipost di depan sosial media atau dipajang gitu. Itu nggak boleh menghina presiden, nggak boleh menghina anggota DPR. Itu kan melindungi mereka, melindungi negara, bukan melindungi rakyat jelata. Coba kalian nyaleng ayam karena kalian tuh kelaparan, terpaksa malingnya, kalian akan penjara 2 tahun dan muka kalian tuh kalau bisa dipajang
gedenya dipajang di seluruh sosial media. Nah itu yang mereka mau. Apakah itu hukumnya memihak ke rakyat jelata? Oh jelas iya, itu buktinya kalian dilindungin secara apa-apanya. Yang paling parah lagi korupsi buat dana buat apa sih, disabilitas ya, yang mohon maaf nih, yang orangnya kekurangan, yang olahraga tapi mohon maaf ya badannya kekurangan atau cacat lah, mohon maaf banget nih. Itu masih dikorupsi. Dana buat banjir, buat bencana masih dikorupsi. Apalagi coba yang belum dikorupsi. Coba komen di bawah, apa sih yang nggak dikorupsi? Beritanya setiap hari tentang korupsi, korupsi sampai memuntah aku sebenarnya. Tapi that's it. Kenapa di Konoha terbesar korupsi? Mungkin tahun depan, tahun 2027 kalau nggak, atau tahun ini mungkin kita peringkat 1 di dunia terkorup ya kayaknya ya. Karena apa? Ya negara lain kalau kenal, oh kamu dari Konoha, negara korupsi ya, malu nggak sih? Ya malu lah ya, nggak kena hartanya, nggak kecipratan kayak gue tuh malu tau, digituin kayak dipandang rendah banget sebelah mata kayak, ngerti nggak sih? Tapi ya pemerintah nggak peduli, karena pemerintah kalau kesini pakai jet pribadi, hotelnya bintang 10, ya mereka nggak dapat perlakuan busuk karena kan ya tinggal mereka tempat fancy. Tapi rakyat jelata yang bener-bener berjuang mau keluar, mau kerja, mau apapun itu dengan hati nurani yang baik, yang bijak, tetap aja dipandang sebelah mata karena kita nggak ada power guys. Jadi seperti itu. Jadi apa yang harus bisa kalian lakukan? Ya lakukan sendiri. Kalau ada bakat, pendam, jangan dikeluarkan. Nanti kamu kayak Nasdim tuh, punya bakat, orang kaya, bisa kuliah di Harvard, ujung-ujungnya masuk penjerong karena dia pinter. Itu saingan buat negara. Lanjut, apalagi ya. Terus intinya ya guys ya, kalau intinya apapun itu ya, kalau ada bakat pendam aja, keluarkan kalau kalian tuh udah di luar ya kan. Seenggaknya di luar itu walaupun ada korup tapi ya nggak separah-parah di Konoha ya kan. Jadi bakat kalian tuh akan dihargain. Banyak kan berita-berita di Korea, di Jepang, orang nolongin orang dari kebakaran, orang nolongin dari apa aja, mereka tuh dapat penghargaan sampai dipanggil sama presidennya di Konoha. Boro-boro lu, ya kan? Lo nemuin apa aja yang bisa buat apa? Buat bantu perekonomian Konoha negara. Lo nemuin sesuatu yang berguna, lo bakal disingkirin karena lo tuh gak penting. Yang penting cuma orang-orang tertentu aja, money laundry, memperkaya diri, korupsi, itu yang paling penting di Konoha. Jadi ya intinya aku bilang, kalau kalian pengen selamat dunia akhirat, kalau punya bakat pendam, keluarkan di saat kalian udah bisa keluar. Tapi kalau kalian nggak bisa keluar negeri, pendam aja selamanya ya kan. Memperkaya diri, banyak ibadah, pokoknya perkaya diri, gak usah peduli sama apa ketentuan, gak usah ngikutin berita. Kenapa? Semakin kalian ngikutin berita, darah tinggi sendiri ya kan, darah tinggi. Banyak influencer keluar speak up, itu aja diancam, dikirim bom, dikirim ayam potongan. Jadi guys, itu inilah Konoha guys, makin lama makin ancur adul, makin parah. Negara kita tuh terkenal kaya raya, apa aja ada. Lihat di sini tuh, muak aku, hujan terus tiap hari, dinginnya udah sampai ke tulang-tulang, sampai mimisan aku setiap keluar karena terlalu dingin. Dan udaranya tuh dingin, kalau panas tuh panasnya sampai 40 derajat Celcius. Nggak enak gitu udaranya. Negara Konoha tuh paling enak gitu musim hujan sama dingin. Hujan sama panas. Dan kita tuh nanam apa aja hidup gitu. Kita tuh gak perlu baju berlapis-lapis kayak gini. Enak banget. Tapi apa yang gak enaknya? Pemerintahannya sama peraturannya itu bener-bener bikin muak. Sebenarnya kita tuh terberuntung di dunia tau. Apa aja kita tanam hidup, ya kan? Cari makan gampang. Lo berdiri aja tengah jalan, lo udah dapet duit, dapet parkir. Di sini boro-boro guys, makanan keliling aja kagak ada. Adanya restoran, sekali makan 500.000 untuk satu porsi, belum minumnya. Gimana nggak seberuntung di Konoha coba? Kalau kalian miskin makannya tempat biasa ada semua itu ada. Tapi karena apa ya, itu peraturannya sama negaranya tuh ngejok gitu loh, ngajak guyon gitu loh. Jadi well guys, ya aku nggak bisa berkata apa-apa. Apa yang bisa kalian lakukan ya nggak tahu gitu. Untuk kalian bisa maju ke depannya aku nggak tahu, karena apa dikontrol by government. Kalau di sini ya bangun rumah aja kalian tuh nggak bisa asal bangun, harus dikontrol pemerintah, dicek gitu kan, ini layak dihuni nggak, temboknya, kayunya, nggak segampang kayak kita bangun di Konoha, nggak segampang itu. Apa keuangan kalian, pengeluaran pemasukan dikontrol sama pemerintah. Tapi permasalahannya mereka sejahtera karena pemerintah ngontrol, tapi sesuai apa yang mereka dapatkan ya, dari makanan mahal tapi sehat. Terus dari air mereka harus bayar tapi airnya bisa diminum, nggak perlu ngerebus, nggak perlu pakai gas. Ya kan, listrik mereka bayar mahal tapi nggak pernah modar, ibaratnya mending lah ya kan. Jalanan juga bagus, mulus, walaupun mereka bayar pajak, dikontrol sama pemerintah. Tapi ya oke, everything is fine, jalan bagus lah. Kalau di Konoha mencoba-coba mau ala-ala kontrol, kalau lo transfer dapat pajak, semuanya dikontrol Konoha, dikontrol pemerintah. Tapi apa yang kita dapetin? Tai kucing, ya kan. Jalanan kayak mau menjemput ajal, goyang-goyang ya kan. Ya seperti itu, banjir tiap tahun, ngatasi banjir berpuluh-puluh tahun nggak bisa. Jalanan masih kayak gitu. Pokoknya itu langsung lah. Cukup sekian dan terima kasih.
some word about corruption, Kips? Everywhere. Nggak berani kan? You scared?